أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بأخلاق الكريمة ونهانا بأخلاق المذمومة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, wabil khusus para pelajar Yayasan Pendidikan Shafiatul Amaliyah. Tentunya kalian yang sangat kami banggakan. Mari tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan agar kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apapun kita, sebagai muallim, sebagai pelajar, sesuai dengan apa yang kita sandang hari ini, kita harus senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pilar penting dalam kehidupan kita untuk menggapai kebahagiaan dalam kehidupan ini, baik bahagia di dunia, terutama kebahagiaan yang kekal abadi, di kehidupan yang kekal abadi. Tujuan sebenarnya dari kehidupan kita kelak di negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk istiqomah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para pelajar Yayasan Pendidikan Shafiatul Amaliyah rahimakumullah. Saat ini di negeri kita tidak kekurangan orang-orang pintar, orang-orang yang punya pendidikan tinggi, bergelar profesor, bergelar doktor, bergelar master atau magister,
menyandang predikat sarjana atau yang lainnya. Saat ini perlu juga kita ketahui bahwa kita di negeri ini tidak kekurangan orang-orang hebat, punya pangkat, punya kedudukan, jabatan tinggi, punya bintang, beraneka ragam prestise, penghargaan, reward yang sudah dia dapatkan atau mereka dapatkan. Saat ini kita juga perlu menyadari, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, para pelajar, negeri kita juga tidak kekurangan orang-orang kaya, konglomerat, orang yang punya banyak harta, usahanya maju, punya kebun sangat luas, punya perusahaan yang besar, bahkan mungkin kekayaannya bisa untuk menghidupi 7 turunannya. Saat ini juga kita tidak kekurangan orang-orang yang luar biasa di negeri ini. Tetapi kita kekurangan apa? Ini yang perlu jadi refleksi, renungan buat kita bersama. Hari ini bangsa kita, negeri kita, kekurangan orang-orang yang punya adab, kekurangan orang-orang yang berakhlak, kekurangan orang-orang yang punya tata krama, sopan santun, budi pekerti. Sama juga kita bisa mengatakan hari ini di negeri ini kita tidak kekurangan pelajar-pelajar pintar, juara olimpiade, berprestasi, membanggakan bangsa dan negara. Banyak. Tapi hari ini kita kekurangan para pelajar yang punya akhlak, yang punya adab, yang punya budi pekerti. Ini yang menjadi renungan buat kita bersama, catatan buat kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah toladan kita, contoh buat kita semua, sukses dalam menjalani kehidupan, sukses dunia, sukses akhirat. Bagaimana baginda Rasulullah mampu membangun peradaban yang diakui oleh seluruh umat manusia. Bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW mampu membangun negeri Madinah menjadi sebuah negara yang disegani oleh seluruh umat manusia. Baginda Rasulullah dikenang sepanjang zaman. Baginda Nabi Muhammad SAW dikenal oleh seluruh umat manusia. Baca buku Michael Hart yang terjemahannya adalah 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah di dunia. Michael Hart bukan seorang muslim, seorang sejarawan dari Amerika. Tapi dari hasil penelitiannya, dia menempatkan dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah, hadirin, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam peringkat yang pertama. Kenapa? Karena akhlaknya baginda Nabi. Nabi sejak kecil, sejak usia muda, seperti kalian para pelajar, Nabi sudah dikenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nabi orang yang punya budi pekerti yang mulia. Nabi punya sopan santun. Nabi begitu menyayangi orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan itu sudah tampak sejak dia kecil, sejak dia berusia remaja.
ketika baginda Rasulullah menyandang predikat Nabi dan Rasul, sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu yang menjadi benteng bagi kehidupan baginda Rasulullah. Maka Nabi dikenang sepanjang zaman. Maka Nabi sukses dalam dakwahnya. Nabi sukses sebagai seorang presiden. Nabi sukses sebagai pemimpin. Tidak hanya umat Islam, pemimpin di dunia. Intinya, kalau kalian para pelajar yang masih muda hari ini pengen sukses seperti baginda Nabi, maka pilar utama adalah akhlak, budi pekerti. Silakan nanti buka kembali Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Ini garansi dari Allah, kunci sukses baginda Nabi. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahwasanya baginda Rasulullah itu memiliki budi pekerti yang agung, khuluqin adzim. Maka Nabi diutus ke muka bumi ini untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak umat manusia. Maka pondasi akhlak sangat penting dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Akhlak itu jauh lebih penting dari kepintaran yang kita miliki. Akhlak itu jauh lebih dikenang dari pendidikan tinggi yang mampu kita lewati. Ada sebuah peribahasa, ini jadi renungan buat kita. Memang harus sejak sekarang kita merenung. Sejak sekarang masih muda kita sudah berpikir ke depan. Karena kita muslim visioner, calon-calon pemimpin di masa akan datang. Kalian para pelajar hari ini pemimpin di masa akan datang. Kalau kalian merusak diri kalian dengan tidak berbudi pekerti, tidak berakhlakul karim hari ini, menyesallah kalian di hari kemudian. Sebanyak apapun harta orang tua yang dimiliki akan selesai kalau kalian tidak memiliki akhlak atau budi pekerti. Setinggi apapun jabatan, pangkat, kedudukan orang tua yang disandang orang tua kalian hari ini, nggak ada gunanya kalau kalian nanti tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti. Selesai semuanya itu. Maka apa kata peribahasa? Libasukum yukrimukum qoblal julus. Pakaian kamu punya jabatan, punya kedudukan, punya pangkat, punya harta, kamu akan dimuliakan. Ya, qoblal julus. Selagi jabatan itu masih engkau sandang, selagi engkau jadi orang kaya, menjadi konglomerat, orang hormat samamu, ya. Tapi di saat engkau saat jadi pejabat engkau tidak berakhlak, saat engkau jadi orang kaya engkau tidak punya adab, engkau bakhil, engkau zalim sama orang lain, di saat Allah cabut amanah itu, jabatan tidak ada yang kekal, kedudukan tidak ada yang kekal, harta tidak ada yang kekal, kekayaan tidak ada yang kekal. Mudah sekali bagi Allah untuk menghabiskan harta orang tua kita, gampang sekali bagi Allah. Qarun begitu hebat, luar biasa hartanya, selesai dibuat Allah, tenggelam dalam waktu yang sangat singkat. Mudah sekali bagi Allah, karena Qarun menjadi orang yang sombong dalam kehidupannya, jauh dari Allah. Tidak ada yang kekal yang Allah titip dalam kehidupan kita. Maka selagi kita punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, selagi kita punya harta, jangan kita menyombongkan diri. Maka berakhlaklah, beradablah. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Ilmu yang kau punya, yang kita punya, akan memuliakan juga, tidak kekal, tidak selama-lamanya. Selagi kita menyampaikan, orang terpana, orang terpesona dengan apa yang kita sampaikan, orang menghormati. Tapi setelah itu ketika kita tidak punya adab, kita bergelar profesor, bergelar doktor, luar biasa,
menyandang predikat jabatan rektor dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki adab budi pekerti, tidak punya akhlak, malah biang koruptor, malah menjadi provokator, pemecah belah bangsa dan negara. Tak ada itu gunanya. Dihinakan orang. Tapi apa yang bisa membuat kita dikenang sepanjang zaman seperti baginda Rasulullah? Wa akhlaqukum yukrimukum qoblal julus wa ba'dal julus. Akhlak yang kita punya itu yang akan membuat kita mulia sepanjang zaman, kawan. Jamaah Jumat rahimakumullah, budi pekerti itu yang akan membuat kita dipandang, dihormati. Budi pekerti yang mulia itu yang akan membuat kita mampu meneruskan perjuangan orang tua kita. Budi pekerti itu yang akan membuat orang tua kita bangga dan bahagia punya anak-anak seperti kita yang punya akhlak budi pekerti yang mulia, punya anak yang rendah hatinya, punya anak yang tidak menyombongkan dalam kehidupannya, punya anak yang punya tata krama hormat kepada gurunya, berbakti kepada kedua orang tuanya, punya anak yang gemar berbagi, peduli dengan sesama teman yang membutuhkan dan orang lain yang ada di sekitarnya, punya anak yang punya lisan yang membahagiakan, menenteramkan batin orang yang ada di sekitarnya, menjadi pelajar yang rajin belajar, disiplin, gigih, dan dia tidak sombong dengan ilmunya. Dia berbagi untuk agar yang lainnya juga bisa merasakan apa yang dia miliki. Allah titip ilmu kepadanya. Itulah yang akan membuat kita bahagia. Itulah akan bisa membuat kalian para pelajar yang saya berikan Safiatul Amaliyah bisa jadi pemimpin besar di masa akan datang. Semoga ada manfaatnya renungan buat kita agar kita lebih menjadi orang yang berbudi pekerti, berakhlak, punyalah ilmu, tapi adab, budi pekerti, akhlakul karimah harus engkau junjung tinggi. Orang tua punya harta yang banyak, kamu harus jaga dengan budi pekerti, jaga, kamu akan bisa meneruskan perjuangan dan usahanya. Apapun itu, mari kita semua kuatkan akhlak budi pekerti kita untuk menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.